Kalau sudah siap semuanya, Kak Ferry akan ajak kalian berdoa. Kak Ferry mau minta bantuan siapa ya? Mari kita berdoa. Oke, Tuhan, yuk kita. terima kasih atas hari yang telah diberikan. Terima kasih kami masih bisa bersekolah minggu. Berkati kakaknya yang akan mengajar Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, terima kasih Giselle yang sudah pimpin doa untuk memulai supaya ibadahnya berjalan dengan lancar. Nah, adik-adik, seperti adik-adik tahu kalau minggu sekarang ini kita temanya adalah worship gitu ya. Jadi pujian ke Tuhan, penyembahan. Jadi Kak Ferry rindu khusus untuk minggu ini kita kalau muji Tuhan ya dengan sungguh-sungguh. Nanti pas menyembah juga dengan sungguh-sungguh supaya kalian boleh merasakan Tuhan hadir menjamah kita. Sering ada kesaksian saat kita memuji Tuhan, saat kita sedih jadi seneng, ada yang mau datang itu agak capek, sakit, pas muji Tuhan, lompat-lompat tepuk tangan, diberkati Tuhan, diberikan kesembuhan. Yuk kita memuji Tuhan, akan dibantu Kak Vina menampilkan PPT-nya ya, untuk liriknya ya. Kita nyanyikan sebuah pujian untuk memanaskan iman kita. Yuk. Firman pelangi jalan, perisai iman di setiap wajib, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu digantung kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Katakan dengan iman. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya.
sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, sesuai tema minggu ini, worship, kita mau menyembah Tuhan ya. Kak Feri rindu banget buat adik-adik untuk terlibat lebih dalam saat kita menyembah ya. Jadi kita mau kuduskan hati kita, sucikan, tenangkan, supaya kita fokus menyembah, supaya Tuhan hadir, dan kita dimenangkan dalam kehidupan ini. Yuk, kita akan nyanyikan sebuah pujian ya. Mungkin ini lagunya lama, tapi kayak Ferry yakin kita semua tahu lagu ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku kan berharap padamu. Katakan sekali lagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan sekali lagi dengan iman. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati,
tutup mata adik-adik ya. Kita sembah Tuhan Yesus. Kalau adik-adik ada yang tidak tahu bagaimana caranya menyembah, tutup mata saja dan panggil nama Tuhan. Panggil namanya Tuhan Yesus. Jamah kami, ikuti Kak Ferry. Jamah kami selamanya. Selamanya. Oh, jamah kami. Tuhan, jamah kami. Selamanya. Jamah kami, Yesus. Jamah kami, Tuhan. Kami undang Kau hadir, Bapa. Kau hadir, Yesus. Selamanya. Selamanya. Tetap tutup mata adik-adik sambil panggil Tuhan kita. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan kami. Shikara tapa cinda tapa Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, shikara tapa cinda tapa Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, karena dapat cinta, karena dapat Yesus. Adik-adik boleh tetap tutup mata, tetap panggil Yesus. Katakan jamah kami, Bapa. Lawan kami, jamah kami, Bapa. Sikira dapat Yesus. Shikira dapat Yesus. Yesus. Terima kasih Kau menjamah kami, Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Bapak, kami tahu Bapak Engkau menjamah adik-adik ini, jamah adik-adik ini, Yesus. Jadikan kami pribadi yang senantiasa dekat akan Engkau, melekat akan Engkau, Tuhan Yesus. Mereka mungkin belum bisa memiliki karunia untuk berkata-kata dengan roh, tapi Engkau melihat hati mereka, Bapak. Jamah mereka, Tuhan Yesus. Jamah mereka, Yesus. Yesus, kami percaya Engkau ada bagi kami pada pagi hari ini. Sembah nama-Mu, Yesus. Yesus, Yesus. 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 Kutempatkan hati ini mengikut-Mu, Tuhan, mengikut-Mu. Sekarang apa sindaran apa Yesus, menuruti jalan-Mu. Yesus, terima kasih. Kami serahkan ke tangan-Mu, Bapak, adik-adik ini. Jamah adik-adik ini, supaya mereka ini menjadi pahlawan-pahlawan-Mu. Kelak di kemudian hari, Tuhan Yesus, mereka ini mengerti bahwa mereka dipakai oleh Engkau dengan cara-Mu yang luar biasa. Di bidang apapun, di sekolah, Tuhan Yesus, di lingkungan sosial, di lingkungan keluarga, mereka ini sungguh menjadi anak-anak yang berbeda dengan anak-anak dunia. Ke tangan-Mu, Tuhan Yesus, kami menyerahkan mereka, lawan mereka, Tuhan Yesus. Adik-adik, tetap tutup mata adik-adik. Tetap katakan, Tuhan Yesus, kami membutuhkan-Mu. Lawan kami Bapak siang hari ini. Cikirin apa Yesus.
Yesus, Yesus Tuhan, kami siapa mengikuti jalan-jalanmu, mengikuti rancanganmu dalam hidup ini. Sekarang dapat cindera dapat sekarang dapat cindera dapat lakar dapat Yesus, Yesus terima kasih, kami memujimu. Sikira dapat sindira dapat cikira dapat lakar dapat sikira dapat Yesus. Yesus, kami undang Kau hadir menyertai adik-adik ini, Bapak, melawan kami semuanya, Bapak. Dalam adik-adik ini, walaupun kami tidak berkumpul pada satu tempat ibadah, tapi kami percaya terpencarnya kami adalah suatu bagian rencana-Mu, Tuhan Yesus. Kau akan menjadikan adik-adik ini saksinya hidup dimanapun adik-adik ini ada. Di bagian mana di kota ini adik-adikmu ada. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kami menentukan pilihan kami untuk mengikuti Bapa, mengikuti firman, mengikuti cara sikira dapat Yesus. I've decided to follow Jesus. Nyanyikan adik-adik. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Katakan sekali lagi lagu yang sederhana ini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Katakan dengan iman sekali lagi. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, 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 no turning back. Just you, I will follow you.
follow you forever. I will follow you. I will follow you forever. Kami mengikutmu Yesus selamanya. Kami tahu Engkau layak diikuti dalam kehidupan ini. Engkau teladan yang baik. Kami mau menyembah pribadi yang sempurna itu. Yesus namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami merasakan Kau hadir. Lewat adik-adik ini pribadi lepas pribadi. Beserta apa saja yang menjadi pergumulannya. Engkau menjamah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Katakan haleluya Yesus. Katakan haleluya Yesus. Katakan haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Yesus Tuhan selamanya. Selamanya. Shikira dapa 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 Yesus. Shikira dapa shikira dapa Yesus Tuhan. Yesus kami berserah kepadamu selamanya. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus apabila Engkau telah menerima sembahan kami, pujian kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami tidak melihat dunia, kami hanya melihat Engkau saja yang layak dipuji, disembah. Kami menentukan sikap kami untuk kami mengikut-Mu kemanapun, karena sungguh mengikuti Engkau, teladan-Mu itu adalah baik adanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menjamah adik-adik ini Bapak, dan segala permasalahan yang dibawa akan mendapat jawaban dari-Mu. Terlebih apabila sebentar adik-adik ini diperkenankan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Nya sederhana yang telah Kau taruh di bibir kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Sungguh Tuhan, firman ini akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Sertai Tuhan Yesus adik ini, hatinya dibuang jauh segala kedagingan duniawi, dibuang jauh roh-roh jahat yang tidak mengambil firman itu dari kami, karena sungguh firman itu milik kami orang yang menaruh harap padamu. Demikianlah Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Yesus Kristus Allah kami kekal selamanya. Amin. Shalom semuanya, gimana nih kabarnya? Wah, sudah kita nggak terasa ya, sudah 2 tahun nggak pernah ketemu. Mungkin beberapa dari kita ada yang pernah ketemuan, kayak yang ikut choir, ikut choir di sekolah minggu itu kapan hari Kak Vina pernah ketemu, sudah ada. Tapi yang lain, wah nggak udah ketemu, itu nggak pernah lihat dari muka gini aja ya, tapi tetap semangat, oke? Nah, langsung aja, hari ini kita mau dengarkan firman. Tentang apa ya firmannya ya? Sebelum Kak Vina jelaskan firmannya, kita mau pertanyaan singkat dulu ya, mau yang fun-fun dulu, oke? Di sini semuanya belajar IPA kan ya? IPA itu belajarnya tentang apa aja kalau kalian di sekolah? Kak Vina pengen tahu. Tentang Pubertas. pubertas, oke? Apalagi? Pubertas itu ngajarin apa, David? Penyakit-penyakit alat kelamin, terus apa yang terjadi, Oke. cara bergaulnya. Terus ada lagi yang belajar yang lain nggak di IPA? Pak, Afira mau tanya, pelajarannya sekarang apa? Tata surya. Apa? Tata surya. Oh, tata surya. Tata surya itu tentang planet-planet. Ya, wah seru itu, asik. Kak Vina senang gitu dulu. Oke, terus Kak Vina dulu itu ya, waktu belajar IPA itu belajar tahap perkembangan manusia. Ya, ini yang mau Kak Vina bahas hari ini, tahap perkembangan manusia. Oke, adakah yang tahu perkembangan manusia itu apa aja? Kak Vina punya gambarnya ini loh. Nah, dari umur 0 sampai 5, lalu umur berapa lagi itu 6 sampai 12. 13 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 50, dan di atas 60 tahun. Ada yang bisa
bantu Kak Vina nggak? Kalau 0 sampai 5 tahun itu disebutnya itu apa? Bayi balita. Balita, benar sekali. Terus selanjutnya, ada yang tahu? Anak-anak. Ya, Anak-anak. kanak-kanak atau anak-anak sama. Lalu, lanjut. Remaja. Benar sekali. Terus, Dewasa. dewasa itu ada dibagi 3, ya. Dewasa muda, lalu setelah itu dewasa tengah, lalu yang paling akhir itu dewasa Lanjut akhir. usia. Ya, Oke. lansia atau lanjut usia. Nah, kalian masuk di yang mana ini ya? Anak-anak. Anak-anak mau remaja. Iya, benar sekali. Umurnya mungkin kalian sudah 12,5 tahun. Nah, ya 12,5. Ya, jadi kalian itu menuju ke masa remaja, oke? Nah, dan di setiap tahap ini, nah, tugasnya apa ya? Tanggung jawabnya itu beda-beda. Coba kita lihat yang anak balita. Kalau anak-anak umur 0 sampai 5 tahun tuh dikasih tugas nggak sih sama mama papanya kira-kira? Ada yang punya adik atau dulu kalian waktu TK? Tugasnya apa aja sih? Tugasnya pasti yang gampang-gampang toh. Misal habis mainannya diringkes. Nah, cuma gitu aja mungkin. Lalu apalagi? Ya mungkin rasanya kalau balita tugasnya cuma itu ya, atau kerjakan tugas tapi tugasnya kalau yang anak-anak TK kan tugasnya gampang-gampang ya. Seminggu itu mungkin cuma 2, cuma 3 gitu aja ya. Terus naik lagi setelah dari balita naik ke anak-anak sudah SD kelas 1 sampai SD kelas 5. Nah, tugasnya tanggung jawabnya lebih banyak lagi. Nah, kalau dulu mungkin cuma ngeringkesin mainan aja, tapi sekarang sudah beda lagi. Nah, sekarang sudah apa? Selain ngeringkesin mainan, apalagi ya yuk? Kira-kira tugasnya di sekolah juga lebih banyak. Tadi kan Kak Vina bilang, waktu kelas TK itu cuma cuma 2 atau 3 mungkin tugasnya dalam seminggu. Sekarang kalian SD tugasnya seminggu ada berapa? Coba Kak Vina pengen tahu. Mungkin 4, 5, 6 mungkin ya tugasnya ya, tambah lebih banyak. Nggak cuma itu aja, tanggung jawabnya selain kerjakan tugas, ringkes mainan, kalau habis makan piringnya ditaruh di dapur. Nah, atau mungkin dicuci piringnya. Nah, semakin lama semakin bertambah. Lalu naik lagi. Nah, hari ini kita cuma sampai yang 13 sampai 20 tahun ya. Soalnya kan kalian kan umurnya 30 sampai 20 tahun ini. Sudah masa-masa remaja. Sekarang tambah lagi tanggung jawabnya lebih banyak lagi. Nah, selain tugas-tugas di sekolah, dikasih tugas di rumah juga, jaga rumah. Kalau malam pintu kamar dikunci, pintu rumah tolong bantu kunci juga. Lalu cuci piring, menyapu mungkin, ya, ngepel mungkin. Nah, semakin bertambah umur, tugas tanggung jawabnya semakin banyak, ya. Nah, hari ini kita mau belajarnya itu tentang apa ini? Yuk baca sama-sama. Bertanggung jawab dan mengambil keputusan yang benar. Nah, kita mau sama-sama melihat sebuah cerita. Ceritanya siapa ya ini ya? Ceritanya Tuhan Yesus. Nah, kira-kira Tuhan Yesus ini dari ceritanya ini nanti teman-teman bantu Kak Vina jawab ya. Kira-kira Tuhan Yesus itu bertanggung jawab nggak ya? Kira-kira Tuhan Yesus itu mengambil keputusan yang benar nggak ya? Nah, yuk ada di Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Oke, Kak Vina sudah taruh di sini ceritanya. Nanti kalian bisa baca sama-sama ya. Kak Vina nanti pilih kalian. Oke. Nah, ini kisahnya tentang apa ya? Kisahnya tentang Tuhan Yesus dan orang tuanya dan mama papanya itu pergi. Yuk, Kak Vina mau minta tolong baca ayat 142. Lionel Gideon. Lionel kelas 6 yang di Jakarta. Iya. Ayat 42 kan? 41 dan 42. Oke. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Raya Paskah.
Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Nah, ya, jadi di gambarnya ini kalian tahu Tuhan Yesus dan mama papanya pergi dari Nazaret ke Yerusalem. Soalnya mereka mau merayakan Hari Raya Paskah. Nah, sebelum lanjut ke ayat selanjutnya, Kak Vina mau info kalian. Nah, ini ada Bible fact-nya sedikit ya. Nah, jadi dari Nazaret ke Yerusalem. Kalian tahu nggak kira-kira perjalanannya itu berapa panjang ya? Wah, mungkin kalian kalau kita ngomong kilometer atau berapa meter masih nggak terlalu ada bayangan. Nah, ya. Nah, ternyata dari Nazaret ke Yerusalem itu jaraknya 150 kilometer. Dekat apa jauh ya? Coba kita lihat. Nah, ternyata mereka perginya itu naik jalan kaki dan ada yang naik keledai gantian gitu ya. Kalau capek naik keledai, kalau sudah nggak capek jalan kaki gitu. Dan kalian tahu nggak, orang kalau jalan kaki itu sehari itu kira-kira kurang lebih biasanya 20 kilometer per hari. Ya, soalnya kan butuh istirahat, butuh makan, butuh pipis gitu-gitu ya. Jadi coba yang senang matematika, mereka dari Nazaret ke Yerusalem kira-kira bisa berapa hari kalau jalan kaki? Yuk, coba dibagi. Kira-kira berapa hari ya? Ayo, yang senang matematika, 150 dibagi 20. Berapa, ayo? 75 hari. Ya, jadi sekitar 7 sampai 8 hari, teman-teman. Wah, panjang ya perjalanannya ya, 7 sampai 8 hari ya. Nah, yuk kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, ayat 43 dan 44. 43, 44 ya. Kak Vina mau minta tolong. Bentar. Kak Vina mau minta tolong. Felicia Sharon. Halo Sharon. Ya. Yuk silakan Sharon. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Nah, Kak Vina tanya, kenapa ya? Kok mama papanya Tuhan Yesus itu kok bisa nggak sadar sih kalau Tuhan Yesus itu ternyata nggak ikut pulang? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Ini kan dikatakan di sini. Mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Kok bisa sih? Padahal ya kita kalau jalan-jalan sama mama papa kita, kalau misalnya kita nggak ikut pulang, nah mama papanya kita kan pasti tahu dong. Loh, kok bisa sih si JJ ini kok nggak ada sama kita sih? Pasti dicariin toh. Nah ini kok bisa mama papanya Tuhan Yesus nggak sadar ya? Ada yang kira-kira bisa bantu jawab nggak kenapa? Ternyata, nah ya, itu mereka itu Tuhan Yesus dan mama papanya itu perginya nggak cuma bertiga, perginya tuh bareng-bareng kayak sak kampung gitu loh. Jadi perginya tuh banyak orang. Nah maka dari itu mereka nggak sadar kalau ternyata Tuhan Yesus tidak ada di rombongannya sana. Ya, mereka kira Tuhan Yesus tuh mungkin di rombongan yang di sebelah sana loh, mungkin di sebelah kiri situ atau mungkin di sebelah kanan situ. Nah, baru setelah beberapa hari baru mereka sadar. Nah, terus setelah Tuhan, mama papanya setelah Maria dan Yesus sadar, kira-kira apa yang mereka lakukan ya? Yuk, bantu Kak Vina baca ya. Bradley, silakan Bradley, bantu Kak Vina baca. 45 dan 46. Karena mereka menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Wah, ternyata dicari 3 hari baru ketemu loh ya. Oh, oke. Terus ternyata Tuhan Yesus ada di dalam bait Allah. Ngapain ya Tuhan Yesus dalam bait Allah ya? Ternyata Tuhan Yesus lagi ngobrol sama orang-orang pinter di bait Allah itu kayak gereja gitu ya. Lagi ngobrol sama orang-orang pinter di dalam gereja. Oke, lanjut. Ayat yang selanjutnya Kak Vina mau minta tolong. Fritz. Yuk, ayat 47 dan 48.
Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenanglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, menapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Oke, lanjut ya. Ternyata mama papanya itu bilang, kamu kok ngapain sih kok meninggalkan kita, kok nggak ikut pulang? Terus habis itu dinasihatin, kenapa kok kamu tuh apa namanya kok buat kami cemas, kenapa? Nah, lalu Tuhan Yesus menjawab di ayat selanjutnya. Abina meminta tolong Joseph. Yuk, semua ini terakhir 49 sampai 52. Jawabnya kepada mereka, aku, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tapi mereka seperti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup bersama mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Oke, terima kasih. Nah, dari ceritanya tadi, coba Kak Vina tanya, menurut kalian Tuhan Yesus ini bertanggung jawab nggak? Kira-kira Tuhan Yesus itu mengambil keputusan yang tepat nggak? Dari cerita tadi, Tuhan Yesus tidak ikut pulang, tapi ternyata di bait Allah ngobrol-ngobrol sama orang-orang pintar di sana. Kira-kira menurut kalian Tuhan Yesus ini mengambil keputusan yang tepat nggak? Tuhan Yesus ini bertanggung jawab nggak? Coba ada yang bisa kasih jawaban ke Kak Vina? Iya Kak, atau enggak Kak? Gitu. Atau terserah jawabannya apa. Mungkin ada yang nggak tahu Kak. Oh ya Kak apa juga. Gisel. Kalau menurut Gisel, Tuhan Yesus ini bertanggung jawab nggak? Ambil keputusan yang tepat nggak? Enggak, Enggak. Kenapa kok enggak? soalnya enggak ngomong ke orang tua, langsung lari sendiri. Oke, terima kasih Gisel. Coba yang lain. Kak Vina mau dengar jawabannya. Michelle Aime. Ya, Kak. Menurut Michelle, Tuhan Yesus ini tadi dari ceritanya yang kita baca ini, menurutmu Tuhan Yesus itu bertanggung jawab nggak? Tuhan Yesus itu mengambil keputusan yang tepat atau enggak? Sama-sama, Kak. Nggak tepat, iya. Tepat juga iya, Kak. Oke, kenapa? Tepat soalnya dia tuh kayak mau ibadah gitu loh, Kak. Kalau nggak tepatnya itu dia ninggalin orang tuanya sampai orang tuanya kebingungan. Oke, thank you jawabannya. Aime. Satu lagi, tadi sudah cewek-cewek, Kak Vina mau tanya cowok. Cowoknya kok semakin sedikit ini ya. Oke, sebentar. Ada yang mau join di breakout room. Oke, Kak Vina mau tanya Lionel Kayana. Kalau menurut Lionel Kayana bagaimana? Yang Tuhan Yesus sama mama papanya pergi itu loh ke bait Allah. Terus waktu mama papanya pulang, tapi Tuhan Yesusnya nggak ikut pulang. Benar kan yang itu? Nah, menurut Vincent, Tuhan Yesus itu mengambil keputusan yang tepat nggak? Bertanggung jawab nggak? Iya. Kenapa? Iya. Nah, iya, kenapa kok iya? Soalnya apa? Ya ingin beribadah. Oke, soalnya Tuhan Yesus ini beribadah. Oke, thank you semua jawabannya ya. Oke, sebelum Kak Vina menjawab pertanyaannya, Kak Vina mau kasih tahu juga. Oke, nah orang-orang menurut tradisi orang Yahudi, mereka semua tuh harus ke bait Allah dalam 1 tahun tuh 3 kali. Nah, makanya itu Tuhan Yesus dan keluarganya dan orang-orangnya yang sama-sama sekampung gitu ya, itu pergi ke bait Allah 3 kali dalam setahun. Oke, dan di sana mereka ngapain sih? Nah, ternyata selain mengadakan mengikuti acara Paskah, mereka itu ada upacara yang lain. Upacaranya itu namanya upacara bar mitzvah. Nah, itu apa ya upacaranya itu? Upacaranya itu
jadi anak-anak yang sudah 12 tahun yang cowok, nah itu kayak dinobatkan. Wah, oke, kamu sudah dewasa. Nah, yang umur 12 tahun semuanya sudah dewasa. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus di kejadian itu yang kita baca tadi itu, Tuhan Yesus sudah 12 tahun dan Tuhan Yesus sudah mengikuti upacara ini, Tuhan Yesus sudah dianggap dewasa. Nah, kalian tahu enggak waktu Kak Vina dulu baca ceritanya itu, Kak Vina tuh juga mikir, Tuhan Yesus ini kok gak sopan ya? Kok dia ini kok ya itu tadi kayak yang Gisel bilang, dia ini kok mau tetap di bait suci tapi kok nggak izin dulu sih sama mama papanya, sampai mama papanya kebingungan. Nah, ternyata pertanyaannya Kak Vina itu terjawab. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu nggak sudah dewasa, sudah mengikuti upacara bar mitzvah ini. Makanya itu Tuhan Yesus itu dianggap sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, di Indonesia ini kita dianggap sudah kayak misalnya orang-orang punya KTP itu umur berapa? Ayo, kalau di Indonesia umur 17 tahun ya. Tapi kalau di tradisinya Tuhan Yesus ini 12 tahun. Nah, 12 tahun sudah dianggap dewasa, jadi sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, Tuhan Yesus itu keren loh. Umur 12 sudah ngerti tujuan hidupnya itu apa. Nah, tujuan hidupnya Tuhan Yesus itu apa sih? Nah, itu ada di Lukas 2 ayat 49 tadi. Tuhan Yesus kan jawab ke mama papanya waktu ditanyain, kamu kok di sini sih? Gitu. Kok nggak ngomong-ngomong sih buat kita semua cemas? Tuhan Yesus itu jawabnya apa? Mengapa kamu kok cari aku? Aku tuh mau cari. Kalian itu nggak tahu tak? Kalau aku itu harus ada di dalam rumah Bapakku. Tuhan Yesus tuh ngerti kalau dia tuh punya tugasnya itu apa? Tugasnya itu memberitakan firman di dalam bait Allah. Wah, Tuhan Yesus hebat ya, umur 12 sudah ngerti loh tujuan hidupnya itu apa. Nah, kalau kalian kira-kira ngerti nggak kalian ini? Kan kalian juga sekarang sudah umur 12 toh, sama kayak Tuhan Yesus. Kira-kira kalian sudah tahu nggak ya, kalian itu tujuan hidupnya itu apa? Wah, aku nanti besar mau kerja jadi guru. Nanti aku mau jadi guru anak-anak SMA. Aku mau jadi guru agama. Wah, ada kalian sudah tahu tujuan hidupnya? Mungkin belum ya. Nggak apa-apa. Seiring kalian nanti habis ini umur 13, umur 14, sambil sama-sama sambil berdoa cari kalian itu Tuhan itu pengen kalian itu nanti ambil IPA atau IPS ya. Nanti kan kalau SMA kan ambil IPA atau IPS ya. Nanti kalau kuliah ambil jurusan apa ya? Nah, mengambil keputusan yang tepat. Menurut kalian mengambil keputusan yang tepat itu gampang atau susah? Kalau Kak Vina bilang susah, ya, enggak usah tentang ambil IPA atau IPS nanti kelas 2 atau kelas 3 SMA. Mau ngambil keputusan misal alarmnya kita bunyi. Nah, ting dong ting dong ting dong ting dong ting dong ting dong. Waduh, kayak contohnya Kak Vina aja ya. Aduh, ini sudah jam 6 ini. Aduh, aku harus bangun apa enggak ya? Nah, itu juga keputusan loh, ambil keputusan loh. Itu aja kadang susah. Aduh, aku pengen tidur lagi. Kemarin aku tidurnya itu sangat malam. Soalnya kemarin itu lagi habis lihat film. Itu tidur bentar aja deh. Nah, tapi kalau nanti aku tidur bentar, nanti kebablas tambah terlambat nanti aku pergi kerjanya. Wah, ya. Keputusan itu setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan. Nah, ya. Nggak cuma itu aja. Misal Kak Vina sudah, oh ya aku mau bangun. Nah, terus Kak Vina diperhadapkan lagi dengan persoalan. Mau gosok gigi dulu atau mau mandi dulu ya? Nah, itu juga harus ngambil keputusan. Habis itu makan. Mau makan makanan yang sehat ini atau makan goreng-gorengan ya? Nah, setiap hari kita itu diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Nah, kita jadi harus ambil keputusan yang tepat. Kita mau lihat sebuah film ya. Kak Tina mau setelkan video dulu. Videonya ini tentang kehidupan sehari-hari. Oke. Kita dengar ya.
Oke, jadi dari video singkat tadi itu setiap hari itu tadi orang yang kerja ya. Kalau kita orang yang kalian yang sekolah juga sama-sama itu harus pasti dihadapkan dengan dua pilihan ya. Hari ini besok aku ulangan. Mau main game dulu atau langsung belajar ya? Nah, atau misalnya hari ini aku tugasku belum selesai. Mau tidur siang dulu atau mau langsung kerjakan tugas ya? Nah, itu semua keputusan ada di tangan kalian ya, terserah kalian kalau bisa mempertanggungjawabkan nggak apa-apa. Oh, aku mau main game dulu biar pikiranku nggak apa, maksudnya aku buntu ini loh, lagi sebel, bukan sebel, lagi apa, bosen, main game dulu tapi 10 menit tok, nanti habis 10 menit aku langsung kerjakan tugas. Nggak apa-apa, asal kalian bisa mempertanggungjawabkan keputusannya kalian. Jangan sampai sudah 10 menit, aduh levelku naik ini, lagi sekali. Waduh, lagi level naik lagi nih. Wah, aku dapat live-ku unlimited 15 menit, pakai dulu. Wah, aku dapat bom unlimited 10 menit, pakai dulu. Wah, itu tergantung kalian semua keputusannya ya. Atau kalian mau seperti orang tadi, wah ya, akhirnya dia memilih hal yang salah sampai akhirnya berakibat buruk buat dia ya. Makan makanan yang junk food terus sampai akhirnya dia jantungnya nggak sehat, sampai kehidupannya juga nggak sehat juga, sampai tambah gemuk dan sebagainya. Oke, nah tunggu Kak Bina siapkan yang berikutnya. Nah, jadi hari ini kita ini diajarkan untuk mengambil keputusan yang benar. Ya, susah atau gampang? Susah-susah gampang. Ya, akhirnya intinya itu kalau misalnya kita di pelajaran ada pertanyaan ya, ada ujian misal pilihan multiple choice. Ketika pulang sekolah, apa yang kamu lakukan?
Ganti baju, meletakkan baju di ranjang baju kotor dan meletakkan sepatu di rak sepatu. B. Melempar semua pakaian kotor dari sepatu kemudian langsung tidur. Loh, gampang loh. Kalau misalnya kalian ujian, pertanyaannya kayak gitu pasti sudah bisa langsung jawab toh. Nah, pasti yang A. Tapi menjalaninya itu yang susah kayak gitu. Oke? Nah, terus jadi gimana ya? Cara biar kita ini dapat mengambil keputusan yang benar. Ada yang tahu nggak bagaimana caranya? Yang pasti kita harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, ya kita ini sama Tuhan Yesus bisa ngobrol loh. Kak Vina aja kadang juga misal pilih baju, misal pilih baju mau pergi pesta. Tuhan pakai yang mana ya? Kalau ini nggak ada benar, nggak ada salah lah ya. Maksudnya kalau ke pesta kan pokoknya pakainya baju pesta, tapi maksudnya mau yang warna merah atau warna hitam, nah itu kan bukan sesuatu yang ada yang benar ada yang salah enggak. Tapi satu hal yang Kak Vina pengen tuh kalian selalu melibatkan Tuhan Yesus, ya melibatkan Roh Kudus, selalu ngobrol sama Tuhan Yesus sama Roh Kudus, ya enaknya aku pilih yang tidur dulu atau belajar dulu ya Tuhan ya. Nah, pilih melibatkan selalu Tuhan Yesus, oke? Nah, jadi cara pertama mengambil keputusan yang benar itu dengan cara berdoa. Oke, berdoa itu enggak selalu kalian harus berdoa lipat tangan tutup mata gini enggak. Ya, kalian ngobrol-ngobrol sama Tuhan itu juga doa loh. Ya, oke. Coba kita mau lihat di Markus 1 ayat 35. Yuk, Kak Vina enggak sediakan bacaannya agar kalian bisa buka Alkitab. Ya, kita sama-sama buka Alkitab. Nanti yang sudah nemu bisa langsung unmute dan langsung baca ya. Markus 1 ayat 35. Soalnya kalau kita lihat langsung disediakan terus di PPT-nya, kalian nanti bingung. Markus ini gimana ya urutannya ya kalau kalian buka Alkitab. Matius ini gimana ya? Wah, perjanjian lama atau perjanjian baru Satu ya? ya, Kak. Ayat Yes. 35. Ya, Markus 1 ayat 35. Judulnya juga dibaca nggak, Kak? Nggak usah. enggak usah. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Thank you, David. Ya, Afina baca sekali lagi ya. Ia ini maksudnya Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus pun juga berdoa loh. Ya, Tuhan Yesus mau ngambil keputusan itu juga ngobrol sama Bapaknya yang di surga. Kalian tahu nggak? Nah, ya. Jadi kita ini juga harus biasakan berdoa. Kak Vina pernah cerita, pernah ajarkan kalian. Pagi kalian bangun, mungkin kalian gosok gigi dulu, mandi dulu, nggak apa-apa. Terus kalian berdoa. Ya, minta hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Biar kalian itu bisa mengambil keputusan yang benar, ya, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Oke, terus selanjutnya, selain berdoa, apalagi kira-kira ya? Nah, harus keputusan kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau baca Mazmur 119 ayat 105. Yuk, siapa yang bisa? David sudah, thank you ya David ya. Kita kasih kesempatan yang lain. Yuk, Mazmur. Michelle, Kak. Oke, silakan Michelle. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, terima kasih ya. Firman-Nya Tuhan itu lampu buat kita. Ya. Kalau misalnya kita lagi dalam masalah, dalam kegelapan ya, masalah itu kan gelap gitu loh. Firman-Nya Tuhan itu yang jadi lampunya kita. Jadi kita bisa tahu mau ngambil jalan yang ke kanan atau yang ke kiri. Kalau kalian tidak pernah baca firman Tuhan, kalian nggak tahu mana ya jalan yang harus kita ambil, yang kanan atau yang kiri. Nah, kita di sini yang sama-sama ikut Big 21. Nah, ada yang grupnya namanya, ada yang ingat grupnya namanya apa aja? Ayo. Jeng 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 jeng. Masa nggak ada yang ingat nama grupnya apa? Halo. Ada yang join di Miraculous Grow, ya toh? Terus ada lagi yang join di Joyful Community, GC apa itu yang sama Kak Ferry sama Kak Aris? Joyful. Nah, terus ada lagi yang
satu lagi yang cewek itu Supergirl Kak apa ya yang sama Kak Kris sama Kak First Nicole. generation, Kak. Girls' Generation. Nah, iya. Di situ kan kita sama-sama toh. Ayo baca Alkitab hari ini Matius 1. Hari besoknya Selasa Matius 2. Sama-sama belajar meluangkan waktu kita, menyediakan waktu kita untuk baca firman Tuhan. Ya, atau kalau misalnya kalian, Kak, aku sudah punya renungan, dibeliin mama buku renungan. Nah, enggak apa-apa, dibaca. Dari situ kalian itu dari baca Alkitab, dari kalian berdoa sama, itu kalian itu bisa ambil keputusan yang benar loh. Ya. Soalnya yaitu tadi, setiap hari kita tuh dihadapkan dengan pilihan. Nah, pilihan kalian itu di tangannya kalian loh keputusannya. Mau ngambil, misal berteman, dalam hal berteman, dalam hal ngomong. Nah, mau ngikut meso-meso sama temannya kalian, atau enggak, aku mau kunci mulut, bukan kunci. Aku mau perkataan yang kuat dari mulutku itu perkataan berkat. Nah, itu terserah kalian. Nah, oke, mungkin kalian tahu, oh yang benar itu yang perkataan jadi berkat. Tapi Tuhan, susah Tuhan. Nah, tenang, kalau kalian mau, Tuhan Yesus dan Roh Kudus pasti bantu kalian semua. Ya, oke. Yuk, nah ini, Kak Vina punya yang terakhir sih. Yang terakhir itu adalah sebuah kalimat. Ini Kak Vina baca ya. Menjadi dewasa berarti diberi kepercayaan dan harus melakukannya dengan baik. Kalian ingat nggak tadi gambarnya Kak Vina ini? Perkembangan manusia itu ya, dari balita, anak-anak, remaja, tambah naik, tambah macam-macam tanggung jawabnya, tugas-tugasnya ya. Jadi ini tadi menjadi dewasa berarti diberi kepercayaan yang lebih banyak lagi. Nah, dan kepercayaannya ini harus dilakukan dengan baik. Ya, Tuhan kasih kita kepercayaan, mama papanya kita kasih kepercayaan, harus kita lakukan dengan baik. Ya, harus tanggung jawab. Oke. Terus selanjutnya Ulangan 11 ayat 1, Kak Vina yang baca ya. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, terhadap Tuhan, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Oke, jadi kalian harus lakukan kewajiban kalian, lakukan tanggung jawab kalian dengan selalu berpegang pada firman Tuhan. Ya, jadi keputusan kalian itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Keputusan kalian itu harus menyenangkan hatinya Tuhan. Oke, sampai di sini dulu. Semuanya, Kak Vina mau doa, lalu kita mau sharing sama-sama. Oke, yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada hari ini. Kami belajar untuk bertanggung jawab Tuhan. Bersyukur untuk umur yang sudah Engkau berikan pada kami. Kami sudah umur 12 tahun, 13 tahun. Bersyukur untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan pada kami, Tuhan. Kami belajar dengan bertambahnya usia, tanggung jawab kami juga menjadi lebih banyak, Tuhan. Dan kami mengambil keputusan yang benar dalam setiap apapun pilihan kami. Kami mau selalu mengandalkan Engkau, kami mau selalu berpegang pada Engkau, Tuhan. Kami mau selalu mendekat padamu, biar kami boleh peka terhadap kehendak-Mu, Tuhan. Biar kami boleh mengambil keputusan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, Tuhan. Bentar lagi kami mau sharing satu dengan yang lain. Kau yang urapi setiap kami, Tuhan. Biar sharing kami boleh jadi berkat, Tuhan, untuk teman-teman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kita mau sharing ya. Mungkin dari Kak Dina ada tambahan atau ada bahan yang mau di-sharingkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong memberi hikmat ya Tuhan kepada pemimpin-pemimpin supaya bisa mengatasi virus COVID ya Tuhan. Juga tolong berkati ya Tuhan vaksinnya Tuhan supaya bisa efektif ya Tuhan. Juga tolong berkati ya Tuhan keamanan Indonesia Tuhan.
juga ibu kota yang juga berkati Tuhan supaya COVID bisa diatasi ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus berkati gereja dan sekolah Tuhan, berkati pendeta, guru agar sehat dan taat prokes Tuhan, dan juga sekolah yang saat ini sedang online Tuhan, berkati agar semuanya bisa kembali normal seperti dulu ya Tuhan. Tuhan juga berkati COVID-19-nya Tuhan agar segera turun ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya Tuhan Yesus, tolong sembuhkan kokonya Kak Vina ya Tuhan, agar bisa keluar dari rumah sakit dan sepenuhnya sembuh dari demam berdarah. Tolong berkati kesehatan kita semua ya Tuhan, agar kita semua selalu sehat dan dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk tempat ini. Bersyukur untuk setiap mereka Tuhan, anak-anak yang setia mengikuti sekolah minggu ini, dan hamba-Mu berdoa biar setiap firman yang bisa mereka dengarkan itu semua boleh tertanam dengan kuat dalam hati setiap mereka, boleh berakar Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan. Mereka boleh memberkati teman-teman mereka yang di sekolah, guru-guru mereka, mama papa mereka, keluarga-keluarga mereka Tuhan, dan biarlah setiap melalui apapun yang mereka lakukan Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan, dan mereka boleh mengenal Engkau melalui anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan mereka semua kesehatan, untuk jagai keluarga mereka, Engkau yang cukupkan apapun yang mereka butuhkan Tuhan, dan biar ada damai sejahtera dalam keluarga mereka, punya kesehatan Tuhan, dan Engkau yang cukupkan segala apapun yang mereka butuhkan. Dan untuk mama papa mereka, Engkau yang berkati selalu Tuhan, diberikan kerukunan Tuhan, pekerjaannya diberkati juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua hamba-Mu percaya, anak-anak ini adalah anak yang luar biasa Tuhan. Engkau yang pakai mereka lebih lagi Tuhan, dalam studi mereka, biar mereka boleh mengerti kata jadi dengan baik, dan apabila saat ini mereka mengerjakan tugas, ada ulangan juga, Engkau yang berikan hikmat-Mu lebih lagi pada mereka Tuhan, biar mereka boleh mengerti dan mereka boleh mengerjakan setiap tugas bagian mereka dengan baik Tuhan. Dan biar mereka punya hati yang haus melaporkan Engkau, biar mereka selalu melekat padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba menyerahkan anak-anak ini dan keluarga mereka di dalam tangan-Mu saja. Dan Engkau yang pertemukan kami kembali Tuhan minggu depan, dengan kesehatan yang baru, dengan semangat dan sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin.